3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda. Kembali lagi di Onet, obrolan dengan netral, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Bersama saya tentunya bersama dari Paklong dengan netral dari Kabupaten Kuningan. Oneters yang ada di rumah, dalam rangkaian Onet Special Edition tentu kita menghadirkan pemilu pilkada Bupati Wakil Bupati 2024 Kabupaten Kuningan. Oneters yang ada di rumah, alhamdulillah berarti kalau mungkin ya, bukan mungkin, memang sekarang ini ada bakal calon kelima yang sudah hadir untuk Onet itu. Dan alhamdulillah juga sekarang saya sudah ada di Geraha Ahmad Bagja. Tempat siapa kali ini? Tentunya adalah tempat salah satu bakal calon Kabupaten Kuningan. Langsung saja kita sambut Bapak Haji Yanwar Prihatin, MSI. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Salam. Alhamdulillah. Atur nuhun biasa bisa diundang di sini. Seharusnya saya Pak terima kasih. Seharusnya saya terima kasih Bapak. Iya. Bapak, alhamdulillah atur nuhun sudah Sama-sama, Kang Tadi, sama-sama ya. Terus gitu Pak. Orang yang ada di rumah Pak penasaran Geraha Ahmad Bagja. Sedikit saja ya Pak ya. Ini yang berarti tempat Bapak ya Pak. Ya, ya. Lalu geraha ini diperuntukkan untuk apa Pak? Ini sebetulnya geraha ini ya diperuntukkan untuk mempermudah orang silaturahmi, mempermudah orang komunikasi, karena ini kan sifatnya tempat terbuka. Jadi siapa saja bisa menggunakan tempat ini, dan selama ini juga memang banyak pihak yang sudah menggunakan tempat ini untuk rapat, untuk pelatihan, atau sekedar untuk ngobrol-ngobrol gitu. Baik Pak, alhamdulillah saya juga merasa terhormat bisa diundang ke sini Pak. Sama-sama. Sebetulnya undangan Onet tapi saya nggak ke sini, alhamdulillah terima kasih untuk kehormatan Ya. saya Pak. Ya. Pak, tema untuk kita hari ini adalah memang untuk semua para bakal calon, temanya adalah apa tukar aku pantas untuk Kuningan, gitu ya Pak ya. Dan saya juga sudah mendengar Bapak mohon maaf saya panggilnya Bapak. Ya, sama aja. Maka Biar lebih enak ya Pak ya. Pak Yanwar sudah mendeklarasikan dirinya menginginkan sebagai Bupati Kabupaten Kuningan, betul ya Pak ya? ya, selama ini proses masih berlangsung ya. Amin, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya, amin. Lalu Pak, tentu Oneters juga pengen mengetahui Pak, gitu ya, sisi lain dari Bapak Haji Yanwar sedikit ya Pak ya. Boleh ya Pak ya, sebelum kita mengobrol yang lebih lanjut ya Pak ya. Haji Yanwar Prihatin, MSI, terlahir dari siapa Bapak? Saya orang tua Pak Ahmad Bagja dari Cipetir, ibu dari Citangtung. Jadi abdi tergolong orang Kuningan lah, daerah Kuningan. Ya keluarga besar di Kuningan, di Pajawan Kidul, di Cipetir, di Citangtung, Sinaksari, Silebu, banyak tempat lah. Alhamdulillah. Asli orang Kuningan ya Bapak ya, bilangin ya Pak ya. Aduh. Pak, lalu Bapak berapa bersaudara Pak dalam keluarga? Saya 4 semuanya. 4. Ya. Dan Bapak? Saya yang pertama. Yang pertama. Saya yang pertama, yang kedua wirausaha, yang adik saya yang ketiga kerja di Kedutaan Besar Arab Saudi, di Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi. Yang paling kecil yang bungsu dokter gigi. Itu di Kabupaten Kuningan? Enggak, di luar ya? Bekasi ya. Oh, di Bekasi. Alhamdulillah ya Pak, Masya Allah, bahagia Pak ya, punya 4 saudara, punya 3 saudara ya Pak ya. Amin. Lalu kita juga pengen tahu Pak, Bapak tuh mempunyai berapa putra dan putri Pak? Saya putra 1 saya. Jadi putra saya itu pun masih kecil, alhamdulillah dikaruniai Allah. Alhamdulillah. Bersyukur. Masih umur 4 tahun. Masih 4 tahun. Ya, masih 4 tahun lah, masih 4 tahun setengah. Alhamdulillah ini Pak ya. Pak, tentunya ketika Bapak menginginkan keinginan menjadi seorang bupati ya Pak ya, tentu adalah itu timbul dari rasa diri sendiri dan personal Bapak ingin memajukan Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Lalu tentu saya rasa juga keluarga Bapak sudah mendukung ya Pak ya. Ketika ada sebuah dukungan dari keluarga, lalu Bapaknya sendiri sudah ready, sudah siap gitu ya Pak ya. Kita juga pengen mengetahui nih Pak, barangkali dukungan-dukungan yang lain itu dari siapa aja Pak? Dari partai apa, dari organisasi apa, dari lembaga-lembaga apa?
Ya, yang pertama dukungan keluarga itu vital ya, penting ya. Kenapa? Karena keluarga itu kan fondasi. Jika ada orang tua ya dukungan orang tua luar biasa penting, dan alhamdulillah ibu saya memberikan restu, memberikan izin untuk maju di pilkada. Jadi kalau pada waktu itu ibu saya tidak memberi izin, saya pasti nggak berani. Betul. Nggak berani. Kemudian yang kedua, alhamdulillah partai tempat saya berkiprah, Partai Kebangkitan Bangsa, DPP PKB, khususnya Gus Imin, Ketua Umum DPP PKB, memberikan lampu hijau, memberikan restu pada saya untuk maju. Jadi alhamdulillah ada support gitu kan. Yang ketiga, setelah ibu saya memberi restu, Ketua Umum memberikan juga lampu hijau, saya juga tentu ingin mendengar dari stakeholder di Kuningan, Betul. terutama para kiai, para tokoh, para kesepuhan, juga sejumlah relasi saya yang ada di Kuningan, ingin mendengar pandangannya seperti apa. Tapi pada umumnya mereka memberikan support, memberikan atensi, bahkan sebagian besar hanya ikut terlibat untuk aktif bagaimana ke depan memenangkan pilkada. Jadi kalau tanpa mereka semua, saya kira saya mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Betul Pak. Memang berarti secara kesiapan, secara pribadi Bapak sudah siap, dukungan juga sudah mengalir ya Pak sampai saat ini ya Pak ya. Amin, amin. Lalu juga tentunya mohon maaf Pak, Bapak saat ini berkegiatan di apa Pak? Saya sekarang masih di DPR RI. Masih di DPR Ya, RI. saya periode kedua, ini periode kedua di akhir masa jabatan. Dulu periode pertama 2014-2019, terus 2019-2024 periode kedua. Jadi saya 2 periode di DPR RI mewakili Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Berarti sebentar lagi sudah mau Ya, ya Pak ya ya. di DPR RI. Ya. Pak, tentunya juga saya rasa Bapak banyak sekali literasi tentang kepemimpinan ya Pak ya, dan itu memang Ya. harus sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Boleh dong kita pengen tahu Pak, selama ini Bapak tuh menggali tentang kepemimpinan siapa atau punya Ya. favorit siapa gitu? Ini asal muasal ya, asal muasal. Yang pertama dulu waktu saya SMA, kelas 1 SMA, saya membaca satu buku namanya Penyambung Lidah Rakyat, judul buku itu, dan autobiografinya Soekarno, karangan seorang penulis Amerika, C.D. Adams, pada umur kelas 1 SMA. Karena buku itu menarik perhatian saya, jadi saya baca sampai akhir, saya baca sampai selesai, dan ternyata dari situ banyak sekali mengubah visi hidup saya. Kenapa? Karena dari situ saya banyak sekali belajar tentang apa yang disebut dengan leadership. Ternyata dari bayangan gambaran yang ada di buku itu, paling enggak leadership itu punya 4 kemampuan dasar, namanya fondasi kepemimpinan. Jadi ada habit, ada kebiasaan, ada perilaku atau ada tindakan, perbuatan yang menjadi dasar untuk kepemimpinan. Yang pertama saya lihat dari figur Soekarno misalnya, kan itu kan bicara biografi Soekarno ya. Betul. Jadi saya berkaca betul, itu ada 4 hal yang saya serap. Yang pertama, pemimpin itu punya kemampuan menulis. Kenapa? Karena Soekarno ternyata saya telusuri seorang penulis juga. Itu hampir seluruh ide, pikiran, gagasannya itu hampir sebagian besar dituangkan dalam bentuk tulisan, dan itu luar biasa. Bahkan pada zaman kemerdekaan, tulisan-tulisan Soekarno itu juga menjadi inspirasi untuk para pejuang kemerdekaan. Misalnya buku tentang mencapai Indonesia Merdeka, kemudian pidato-pidato Soekarno di masa dia jadi presiden, itu luar biasa menginspirasi. Jadi saya mencatat seorang pemimpin ternyata harus bisa nulis gitu. Kenapa harus bisa menulis? Untuk menyampaikan gagasannya kepada publik, kepada masyarakat. Yang kedua, karena menulis berarti kebiasaan yang berikutnya apa? Yaitu membaca. Saya perhatikan Soekarno literasi bacaannya luar biasa banyak. Jadi literasi bacaannya itu luar biasa. Bacaan soal ideologi, bacaan soal politik, bacaan atau pengetahuan soal karakteristik bangsa, soal ekonomi, bahkan soal Islam, soal agama. Yang ketiga, berorganisasi. Ternyata
Soekarno memberikan pelajaran penting buat saya bahwa pemimpin itu ternyata harus berorganisasi. Artinya para pemimpin itu sejatinya lahir dari organisasi. Kenapa dari organisasi? Karena dengan organisasi orang banyak sekali belajar di situ. Belajar berinteraksi, belajar merencanakan, termasuk juga belajar belajar meraih dukungan dan seterusnya. Termasuk bagaimana belajar mengatasi konflik atau perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, yang terakhir yang keempat, fondasi kepemimpinan yang lainnya adalah kemampuan soft skill, khususnya public speaking, kemampuan komunikasi di depan orang. Zaman dulu istilahnya bukan public speaking, zaman Soekarno itu lebih dikenal sebagai pidato. Ahli pidatonya disebut orator, kira-kira. Ahli pidatonya disebut orator. Jadi atas dasar 4 itulah saya terinspirasi untuk kira-kira seperti itu ya, yang disebut dengan fondasi kepemimpinan, yaitu menulis, membaca, berorganisasi, dan public speaking. Dan sampai hari ini saya terus belajar menaikkan atau meningkatkan kemampuan di bidang itu. Dari fondasi itulah banyak cabangnya, banyak cabang. Baik, berarti secara tidak langsung juga Bapak dari kecil saya rasa sudah mempunyai imajinasi tentang kepemimpinan Pak ya, karena Bapak membaca. Dari dulu kan ya Pak ya? Ya, saya sampai hari ini masih terus membaca. Masih belajar ya Pak ya? Itu sesuatu yang penting dan sesuatu yang sangat menarik. Dan dari bacaan itulah saya dibentuk. Antara lain saya dibentuk oleh dunia baca yang saya tekuni selama ini. Betul. Pak, kembali lagi kepada tema kita gitu ya Pak ya, apakah untuk Kabupaten Kuningan. Tentu ada hal-hal yang menurut Bapak ini sesegera mungkin harus saya lakukan untuk Kabupaten Kuningan. Ya. Apa dasar Bapak berkeinginan untuk menjadi Bupati Kuningan Pak? Yang pertama tentu saja berangkat pada duduk perkara atau masalah pokok, problem krusial yang ada di Kuningan. Saya kira semua pihak berangkat dari situ lah. Tinggal ini ke arah mana problem ini mau kita tuntaskan, mau kita selesaikan. Nah di Kuningan ini kan problem utamanya soal ekonomi dan kesejahteraan. Kenapa soal ekonomi? Karena saya berkomunikasi dengan banyak pihak di Kuningan, dengan para pedagang, dengan para petani, dengan ibu-ibu rumah tangga, bahkan termasuk dengan anak-anak muda yang sampai hari ini masih kesulitan lapangan kerja, juga dengan para pemangku kebijakan di Kabupaten Kuningan, dengan para politisi di Kuningan. Ternyata saya menyerap satu hal bahwa problem terbesar di Kuningan adalah soal ekonomi dan kesejahteraan. Para pedagang omset menurun, para beberapa kelompok usia kerja hari ini masih terus berjuang mencari pekerjaan, dan jangan lupa itu jumlah mereka luar biasa besar, hampir 9% lebih orang yang nganggur di Kabupaten Kuningan dari total angkatan kerja 500 ribuan. Itu Bapak mendengar langsung atau ada yang memberitahu? Ya, saya mendengar langsung dan saya cek juga dari data-data statistik yang ada di Kabupaten Kuningan kan. Berarti Bapak tidak salah ya Pak ya? Ya, saya kan cek juga dari data-data statistik karena kita supaya tahu duduk perkara. Bayangin itu pengangguran terbuka, pengangguran terbuka itu yang benar-benar nganggur. Sekarang bayangkan kalau misalnya angkatan kerja 500 ribuan, yang pengangguran terbuka 10% saja, itu kan sudah hampir 50 ribuan. Itu belum termasuk angkatan kerja yang tersembunyi nganggurnya. Tersembunyi itu hari ini kerja, besok enggak, gitu kan. Seminggu ini kerja, tapi seminggu besok enggak kerja, atau pagi sampai siang kerja, tapi siang sampai sore enggak. Nah ini kalau digabung dengan itu bisa lebih besar lagi jumlahnya. Dan saya kira ini problem penting yang harus segera diselesaikan karena bersifat mendesak, menyangkut hajat hidup orang lain. Baik, makanya Bapak membuat tagline Kuningan Emas. Ya betul, Kuningan Emas. Jadi ekonominya maju tapi adil, efeknya adalah kesejahteraan meningkat kira-kira. Betul. Berarti menurut Bapak permasalahan yang sangat krusial di Kabupaten Kuningan adalah ekonominya, lapangan kerjanya ya Pak ya. Lalu ada isu lain Pak gitu. Saya pengen sedikit aja pandangan Bapak terhadap Kuningan gagal bayar, miskin ekstrim, lalu juga satu lagi apa saya lupa gitu ya. Nah, pandangan seperti apa Pak? Pandangan Bapak? Ya kalau miskin ekstrim itu kan bagian dari dari salah satu sisi betapa ekonomi kita belum tumbuh dengan baik, kira-kira begitu.
sehingga mereka mengalami problem ekonomi yang besar, pendapatan menurun, akses terhadap pendidikan terbatas, akses terhadap kesehatan terbatas, bahkan mungkin akses terhadap perumahan atau pemukiman yang layak juga terbatas. Nah, orang-orang semacam ini tergolong kategori tadi disebut masuk ke dalam kemiskinan. Ditambah lagi ada istilah ekstrim, berarti keadaannya kan lebih down lagi, lebih genting lagi. Nah, problemnya apa di kalangan mereka? Problemnya tentu pada 4 aspek. Pertama, problem SDM-nya, yaitu kemampuan sumber daya manusianya. Yang kedua, akses terhadap sumber-sumber kegiatan ekonomi, apakah misalnya bekerja atau misalnya berwirausaha dan seterusnya. Yang ketiga, tentu terkait dengan fasilitasi pemerintah daerah, bahwa sungguh-sungguh terlibat nyata untuk mengentaskan apa istilahnya kemiskinan. Karena nggak bisa kemiskinan, mereka harus berjuang sendiri. Ada kewajiban Pemda untuk mengatasi soal itu. Sehingga saya nggak tahu apa yang dilakukan Pemda kemarin, ya kan, untuk mengatasi ini, sehingga aspek kemiskinan kok masih terus bertahan. Bahkan di Jawa Barat, Kuningan termasuk salah satu kabupaten yang tergolong miskin, tapi ada tambahan lagi ekstrim kira-kira gitu, ya kan? Betul. Nah, yang keempat adalah mereka harus didorong memiliki aktivitas, tentu saja aktivitas yang produktif, aktivitas ekonomi, aktivitas berusaha jika tidak terserap ke dalam sektor karena kerjaan dengan pihak lain. Nah, saya kira ini 4 fondasi yang harus sudah Bapak pegang ya Pak ya? Ya, itu mengatasi kemiskinan. Betul Pak. Tentu masyarakat itu banyak lapisan ya Pak ya, termasuk kita gitu, disabilitas gitu ya Pak ya. Betul. Ada tunanetra, ada tunarungu dan segala macamnya. Kira-kira Pak, Bapak sudah punya pandangan ke depan nggak? Karena terus aja penyumbang kemiskinan juga dari tunanetra ya Pak ya. Apakah saat ini juga Bapak sudah punya tujuan, punya ancang-ancang gitu ya Pak, bahasa Sundanya ancang-ancang nih betul disabilitas mau diginiin gitu Pak? Iya. Yang pertama, disabilitas ini kan banyak jenisnya, artinya orang yang mengalami kekurangan dari sudut fisik banyak ya. Bapak maaf saya ralat boleh ya? Ya. Bukan kekurangan, keterbatasan Pak. Ya, keterbatasan. Ya mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ada tunanetra atau ada fisiknya yang tidak. Nah, ini tentu saja harus mendapatkan support dari Pemda, tergantung kepada jenisnya, termasuk juga dalam hal fasilitas publiknya. Betul. Ya kan, fasilitas publik itu apa? Ini contoh kecil saja Pak, ini contoh kecil ya. Orang masuk ke satu gedung itu belum tentu ada fasilitas untuk orang yang menggunakan kursi roda. Ya kan? Itu artinya kan dia belum aware terhadap kemungkinan mengakomodasi mereka. Padahal dalam praktek sehari-hari kita juga lihat ada orang-orang yang harus mengalami itu. Kemudian juga yang tunanetra, fasilitas publik seperti apa, misalnya jalan, trotoar, kendaraan, ya kan. Belum lagi terkait dengan akses ekonomi. Akses ekonomi itu kan bahasanya bagaimana memberikan kemudahan mereka juga untuk produktif kan. Betul Pak. Karena mereka juga manusia, mereka juga seperti pada umumnya orang memerlukan aktivitas produktif. Tapi tentu saja fasilitasi Pemda menjadi penting. Kenapa penting? Oleh karena dalam beberapa hal mereka tidak bisa mengakses sendiri, gitu kan. Contoh, dia di tempat-tempat wisata sebaiknya ada diskresi lah, ada istilahnya, saya tidak menyebut keistimewaan, tapi beberapa slot untuk mereka berusaha di situ sebaiknya juga menurut saya wajar dan normal jika diberikan ke kelompok-kelompok ini. Terus juga misalnya peningkatan keahlian. Peningkatan keahlian itu kan banyak, bisa misalnya tadi disebutkan misalnya keahlian memijat, tapi kan itu bisa dinaikkan menjadi terapi kesembuhan terhadap sakit penyakit, ya kan. Jadi bukan sekedar urut biasa, tapi juga naik satu tingkat menjadi keahlian terapi kesembuhan, gitu kan. Karena kan dari ilmu itu bisa juga tumbuh menjadi banyak cabang. Belum lagi misalnya terkait istilahnya itu
akses terhadap permodalan, akses terhadap pasar jika mereka punya usaha. Jadi banyak hal lah yang pemerintah daerah harus memberikan atensi. Kenapa? Itu tadi agar semua pihak mendapat perlakuan yang adil, kira-kira itu. Betul, Pak. Dan layak, wajar untuk semua masyarakat sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya. Karena memang juga disabilitas sampai saat ini memang belum merasakan gitu ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 itu kan implementasinya dari pemerintah memang belum maksimal gitu ya Pak. Lalu juga Pak terkait tentang seorang bupati tentunya visi misinya juga memang harus jelas ya Pak ya. Visi misi tidak hanya sebatas tulisan, hanya tidak sebatas omong-omong gitu ya Pak. Tentunya harus ada aksi ya Pak ya. Lalu kita harus pengen tahu Pak, ketika nanti Bapak terpilih gitu ya Pak ya, jika terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak tuh pengen menyelesaikan masalah yang mana Pak? Apakah Bapak punya prioritas tersendiri atau memang mau dibarengin itu gimana Pak? Iya, karena ini aspek fundamental pertama adalah soal ekonomi dan kesejahteraan. Itu cabangnya banyak, terutama soal lapangan kerja, terutama soal wirausaha, berikut juga soal kemiskinan dan seterusnya. Maka saya kira policy yang penting itu adalah bisa memecahkan masalah itu. Kenapa harus bisa memecahkan masalah? Karena core problem kita ada di situ. Contoh misalnya, berapa banyak sih sektor yang mampu menyerap tenaga kerja hari itu? Itu kan terbatas lah di Kuningan. Karena sektor formal misalnya sektor birokrasi kan juga terbatas menerima ASN. Satu. Yang kedua, sektor formal swasta juga terbatas menerima tenaga kerja. Pabrik-pabrik kita juga kan hitungannya bisa dihitung dengan jari, ya kan? Karena kita belum menjadi destinasi investasi Kuningan itu. Ini harus dicari catatan bersama. Kuningan belum menjadi destinasi investasi. Apa sebabnya? Karena kita nggak punya master plan investasi. RT RW, rencana tata ruang dan wilayah kita belum clear banget, apalagi soal rencana detail tata ruangnya yang disebut dengan zonasi. Ini Kuningan segini luas, ini zonasinya kayak apa sampai hari ini belum clear. Nah, saya nggak tahu kenapa Pemda tidak mau menyelesaikan itu. Saya juga nggak tahu Pak. Padahal itu adalah fondasi untuk menata ekonomi itu kan secara kewilayahan harus duduk perkaranya dari situ. Sehingga kita tahu nih sebelah sana zonasi apa, sebelah sini untuk apa dan seterusnya. Itu pula yang membuat investor menjadi agak ragu untuk berinvestasi di Kuningan. Tapi mohon maaf, Bapak tidak anti industrial kan Pak? Enggak. Tapi tidak, kan kita harus mengenal kapasiti di sini. Kapasitas di sini. Bahwa Kuningan kan sejatinya tidak bisa dijadikan kota industri, ya kan? Apalagi membayangkan kayak Jabodetabek nggak bisa. Nah, yang berikutnya yang penting lagi adalah kalau lapangan kerja terbatas, maka pilihannya adalah bagaimana mendorong, membangkitkan kelas wirausaha di Kabupaten Kuningan. Kelas wirausaha, karena sejatinya orang Kuningan itu para petarung, fighter, ya kan, para pejuang ekonomi yang biasa bergelut di dunia wirausaha. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak teman-teman Kuningan merantau ke luar Kuningan, itu kan kegiatannya wirausaha. Betul Pak. Ya kan, kegiatannya wirausaha. Tapi di Kuningan sendiri harus didorong bahwa karakteristik sebagai entrepreneurship-nya harus kuat. Apalagi kita tahu hari ini anak-anak muda yang lulus sekolah, khususnya kelas 3 SMA, SMK, atau MAN, itu kan pertanyaan mereka selesai sekolah saya mau kemana? Mau kerja, lapangan kerja terbatas, ya kan ya? Yang kedua, mau sekolah lebih tinggi lagi, terbentur kesulitan ekonomi keluarga. Tapi kalau merantau juga problemnya adalah siapa yang ngajak, kira-kira gitu. Misalnya mau merantau ke Jogja, ke Jakarta kan tergantung siapa yang ngajak. Nah kalau ada yang ngajak hanya sebagian sangat kecil yang berani merantau sendirian, kira-kira gitu. Dengan kata lain berarti Bapak juga memang memperhatikan pastinya para pemuda ya Pak ya? Lo penting Pak, justru itu fondasinya. Sekarang Anda hitung gini, tiap tahun lulusan angkatan sekolah menengah atas itu kan jumlahnya bertambah terus, ya kan? Kan hitungannya nggak puluhan ratusan, tapi sekali tahun satu tahun angkatan itu ribuan. Sekarang kalau diakumulasi bertahun-tahun jumlahnya makin banyak. Ini mau kemana yang ini? Kalau Pemda kemudian diam saja, padahal itu kan tanggung jawab pemerintahan daerah. Karena salah satu fungsi kewajiban pemerintah itu kan mensejahterakan masyarakatnya dan golongan yang rentan
ya kan, untuk apa, untuk soal ini ya, termasuk angkatan kerja baru itu, anak-anak muda di samping angkatan kerja yang sudah lama, ya kan, yang hari ini masih terus berjuang bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarganya dengan cara masing-masing. Ya, baik Pak. Sebelum ke alam dan budaya Pak, sedikit dari pemaparan tadi Bapak, karena memang juga Bapak punya tagline-nya Kuningan ekonomi maju. Mohon apa aja ya? Adil sejahtera. Adil sejahtera ya Pak. Ya. Tentu saya tertarik kepada kata adilnya Pak. Ya. Seorang pemimpin harus benar-benar adil, memprioritaskan mana yang baik dan mana yang tidak ya Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri, definisi keadilan apa Pak? Adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil itu memberikan perlakuan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kan tidak karakteristik tidak sama. Kalau orang tentu karakteristik misalnya dari stratifikasi sosial, dari profesi macam-macam. Ada profesi pengusaha pun lapisannya macam-macam, ada pengusaha besar, pengusaha menengah sampai pengusaha usaha mikro dan menengah kecil, ya kan. Ada juga yang profesinya dosen, profesinya guru, ya kan. Ada juga yang profesinya pelaku seni dan seterusnya. Itu kalau dari profesi beragam sekali. Ada yang berdasarkan geografi tinggalnya macam-macam. Ada yang di perkotaan, ada yang di tepi gunung, ada yang di pinggiran, dan seterusnya. Desa pun karakternya macam-macam. Ada desa yang dekat dengan akses wisata, ada desa yang jauh dengan akses wisata, ada desa yang di pinggiran, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah perlakuannya sama? Ya tentu saja tidak. Adil itu adalah memberikan perlakuan sesuai dengan karakteristiknya. Ya kan, supaya apa? Supaya tepat dan fokus serta kemanfaatannya menjadi lebih nyata. Misalnya contoh usaha kecil itu problemnya apa sih? Usaha kecil itu kan problemnya peningkatan SDM, akses terhadap proses produksi maksimal, aspek akses terhadap permodalan dan sumber pembiayaan. Yang keempat, akses pasar. Ya kan? Nah artinya kalau bicara soal bagaimana keterlibatan pemerintahan daerah meningkatkan UMKM, ya empat hal ini menjadi pegangan. Tapi kalau bicara soal pengusaha besar, beda lagi, ya kan? Mereka mungkin soal perizinan, ya kan? Kemudian yang kedua soal apa istilahnya akses Pemda terhadap wilayah-wilayah yang mungkin dijadikan investasi dan seterusnya. Jadi saya kira adil itu memberikan perlakuan yang cocok dengan karakteristiknya masing-masing. Bukan sama rasa ya, bukan. Betul. Secara tidak langsung Bapak ketika membuat sebuah keadilan itu Bapak juga melihat beberapa aspek ya. Tidak harus pengusaha keadilannya sama dengan kayak masyarakat jelata ya. Mungkin namanya sama ya Pak. Ya istilahnya kalau pengusaha besar kan nggak mungkin kita kasih akses modal, mereka udah bisa jalan sendiri kok. Itu salah sasaran gitu kan. Yang justru memerlukan akses modal itu kan teman-teman yang masih sedang berjuang di level usaha mikro dan menengah kecil. Baik Pak. Nah Pak, tentunya alam dan budaya Kabupaten Kuningan, saya rasa Bapak sudah tahu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bapak nanti terpilih, jika terpilih menjadi bupati, alam dan budaya Kuningan itu mau Bapak apakan? Nah, gini Kang, ini kita berarti ngomong wisata kan. Karena sebetulnya ketika bicara itu lebih stressingnya kita pada wisata. Kita tahu kan wisata itu basisnya 3A. Oke, yang pertama alam, yang kedua kita ini mengenal istilah wisata religi, yang ketiga ada basis wisata berdasarkan seni budaya kreatif. Jadi 3 fondasi ini, alam, religi, dan seni budaya kreatif. Nah pertanyaannya, Kuningan mau meningkatkan wisata, basisnya mana? Mau basis apa yang mau digunakan sebagai pangkal tolak atau tolak ukur utamanya? Nah ini kita penting supaya kita nggak salah paham, karena banyak orang di luar sana salah paham. Kita Kuningan wilayah wisata, kabupaten berpotensi wisata, tapi mana yang akan menjadi fondasi, ya kan? Nah misalnya alam, karena kalau ngomong fondasi kita harus mengenal batas pertumbuhan supaya nggak salah paham pada prioritinya. Misalnya alam, yang dijual apa sih? Ciremai, betul nggak? Betul. Yang dijual adalah ciremai. Pertanyaan saya, kalau Akang orang Jakarta, milih ke Tangkuban Perahu apa ke Ciremai?
Ciremai Pak. Hah? Kalau saya di Jakarta. Iya, akan orang Jakarta milih ke Tangkuban Perahu apa ke Ciremai? Saya Tangkuban Perahu. Kan Tangkuban Perahu. Akan orang Jakarta milih ke Ciremai apa ke Dieng? Ke Dieng. Akan orang Eropa milih ke Ciremai apa ke Bromo? Orang luar Bromo. Nah, paham maksud saya? Paham. Ternyata ada batas pertumbuhan yang nggak bisa dilewati oleh potensi Ciremai. Kenapa? Yaitu ketika dibandingkan dengan pesaing sekitarnya. Di sebelah barat ada Tangkuban Perahu, sebelah timur lebih banyak lagi. Artinya apa? Kalau potensi wisata berbasiskan alam, maka kita harus mengenal batas pertumbuhannya, yaitu bahwa kita tidak bisa melewati yang lain-lain itu. Ya kan? Jadi kalau mau menjadikan alam sebagai wisata, ini bisa salah kaprah kalau dijadikan satu-satunya fondasi. Ya kan? Karena ada yang disebut dengan batas pertumbuhan. Mentoknya di mana itu kita harus paham gitu kan. Tapi yang harus kita lakukan dengan ini adalah kita mengenal hari ini wisata berbasiskan alam levelnya ada di mana. Kalau level misalnya dari 0 sampai 9, 0 sampai 9, hari ini Kuningan ada di level 3 misalnya, kan masih ada spare 6. Ya kan? 6. Dan 6 ini harus diisi lagi supaya batas pertumbuhan angka 9 itu bisa tercapai optimal. Yang kedua, religi. Batas pertumbuhannya di mana wisata religi? Kuningan bisa nggak dijadikan wisata utamanya religi anunya, prioritinya? Ya sama aja, kita bandingkannya dengan tempat sekitarnya. Akan orang Jakarta mau berziarah, milih ke Kuningan apa ke Sunan Gunung Jati? Ke Cirebon Jalan. Itu saja kita sudah terjawab bahwa ada batas yang kita nggak bisa lewati. Bisakah wisata religi jadi prioritas yang tertinggi yang bisa menghasilkan pergerakan ekonomi yang kuat? Saya kira pertanyaannya sudah terjawab. Orang masih milih ke Sunan Gunung Jati ketimbang wisata religi ke Kabupaten Kuningan. Tapi Kuningan bisa tetap dijadikan salah satu destinasi untuk wisata religi asal seluruh situs-situs bersejarah yang kita punya itu diinventarisir ulang. Di kita ini banyak sekali situs-situs, ya kan, khususnya berupa makam dari para aulia kita di masa lalu. Para penyebar Islam di masa lalu ini tersebar di banyak tempat. Apakah sudah teridentifikasi? Saya kira belum. Itu saja ditemukan dulu, inventarisir, kemudian itu bisa dijadikan agenda untuk wisata. Nah, yang terakhir, wisata berbasis seni budaya kreatif. Namanya seni budaya kreatif berarti batasnya unlimited, tidak terbatas. Karena batas adalah kreativitas itu sendiri. Betul, Pak. Kalau alam kreatif, batasnya udah kelihatan. Religi udah kelihatan batasnya. Tapi kalau seni budaya kreatif, batasnya adalah kreativitas itu sendiri. Jadi kalau kreativitasnya segitu, ya itulah batasnya. Tapi kalau kreativitasnya naik lagi, ya itulah batasnya. Artinya justru ini tidak terbatas, tergantung pada kreativitas. Pertanyaannya, seni budaya kreatif mana yang akan menjadi ikon untuk Kabupaten Kuningan? Nah, itu yang saya maksud, harus milih satu di antara sekian banyak seni budaya yang ada di Kuningan, kemudian menjadi ikon besar yang bisa menggerakkan, kembali lagi ke visi yang tadi, mampu menggerakkan transaksi ekonomi, mampu mendatangkan orang berduyun-duyun datang ke Kuningan, ya kan, kemudian mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena aspek seni budaya bukan sesuatu yang mati, dia bisa jadi potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan bahkan bisnis ke depan. Baik. Dan untuk hal itu Bapak sudah mempunyai jalan keluarnya? Ada ya? Sudah. sudah ada jalan pikiran ya Pak ya? Sudah mapping untuk itu, mana clue untuk peningkatan seni budaya ekonomi, seni budaya kreatif. Berarti Bapak sudah ready ya Pak ya? Insya Allah ya. Pencalonan tanggal berapa Pak? 27 Agustus. 27 Agustus. Kira-kira wakilnya siapa Pak? Nanti pada waktu diumumkan. Ya kan? Pada waktu pasti diumumkan. Surprise ya Pak ya? Pada waktu pasti diumumkan lah. Betul. Jangan saya ya Pak ya? Saya punya uang Pak, saya punya hati. Pak juga. Supaya nggak salah paham, pencalonan tidak selalu harus uang. Betul, tapi masih Pak, sedikit Pak, masih stigma masyarakat tuh politik uang itu politik money politik gitu ya? Iya, itu sih pasti ada. Namanya biaya politik pasti ada. Tapi bahwa masyarakat Kuningan udah cerdas.
Amin. Mas Arturo lebih cerdas, kamu lebih cerdas. Misalnya gini, apakah masyarakat dikasih uang otomatis milik kita? Belum tentu Pak, jangan salah itu. Namanya dikasih kan siapapun terima. Betul nggak? Tapi soal milih nanti dulu. Saya harus pilih orang yang benar-benar mampu memajukan Kabupaten Kuningan, gitu kan. Mereka punya kesadaran batin, kesadaran nurani, karena mereka kan sudah hidup sekian tahun di Kuningan, dan dari hari ke hari mereka kan merasakan bagaimana suasana kehidupan ekonomi, kehidupan pendapatan, kesejahteraan, sehingga saya yakin dan percaya warga Kuningan akan sangat memberikan atensi besar, perhatian besar pada soal ini. Amin. Yaitu soal kepemimpinan Kabupaten Kuningan untuk 5 tahun paling enggak 5 tahun ke depan. Amin. Tapi Bapak sendiri sudah melihat belum pandangan masyarakat Kabupaten Kuningan aware terhadap kemajuan Kuningan? Ya, saya kan keliling juga banyak tempat dengan berbagai macam profesi, dengan para pedagang, dengan para petani, bahkan termasuk dengan para milenial, generasi orang nyebutnya Gen Z ya, generasi Z, teman-teman mahasiswa dan seterusnya. Karena saya sering komunikasi dengan mereka, bahkan dengan para pelaku olahraga yang muda-muda itu juga saya komunikasi, dengan perangkat desa saya komunikasi, bahkan termasuk dengan ibu-ibu. Jangan sepelekan ibu-ibu itu, mama itu. Justru mama itu yang paling merasakan keadaan ekonomi di rumah itu mama sebetulnya, ya kan. Karena itu kenapa kita harus tetap komunikasi dengan mereka, termasuk tentu saja dengan para pelaku usaha, para pengusaha, para pemilik usaha, termasuk pemilik warung dan seterusnya. Betul. Pak, sebelum closing statement dari seorang Bapak, ini Bapak Haji Yanuar, saya pengen ada pertanyaan sedikit ya Pak ya. Jadi 3 hal yang harus dimiliki oleh pemimpin apa aja Pak? Cukup 3? Yang pertama soft skill ya. Soft skill itu artinya inner beauty dari dalamnya, karena dari sanalah segala jenis tipe kepemimpinan dimulai. Yang kedua, fokuslah kepada melayani orang. Karena pemimpin itu kan diciptakan tidak untuk dirinya sendiri, tapi diciptakan untuk melayani orang, untuk membantu banyak orang, dan untuk mengajak banyak orang menuju pada kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, jangan lupa, selain soft skill, melayani orang, membantu orang, mengajak orang hidup pada lebih baik, adalah fondasi spiritualitas. Indonesia itu adalah negara religi berbasiskan agama, maka pemimpin yang mampu menyelami dunia spiritual adalah pemimpin yang juga dia punya pegangan moral terhadap dirinya. Amin. Ada pegangan akhlak untuk dirinya. Loh, kenapa harus begitu? Pemimpin bisa berbasiskan jabatan, kewenangan, kekuasaan, itu kan godaannya banyak, ya kan? Karena aksesnya besar gitu kan, berwenang ngurus ini ngurus itu. Kalau dia nggak punya fondasi akhlak, fondasi moral untuk dirinya, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya dia bisa melakukan penyimpangan, penyalahgunaan hukum dan lain sebagainya. Sehingga aspek yang ketiga menurut saya sangat penting, yaitu fondasi spiritualitas, religiusitas, fondasi soft skill diri. Kemudian yang berikutnya adalah fondasi, artinya habit dia, passion dia untuk melayani masyarakat. Baik. Lalu 3 hal yang harus dimiliki masyarakat agar bersinergi dengan pemerintahan. Pada dasarnya masyarakat ingin para pemimpinnya mudah diajak komunikasi. Satu, sehingga dia sendiri punya saluran yang dia merasa nyaman untuk berkomunikasi. Yang kedua, masyarakat berharap bahwa para pemimpin yang ada, kolektivitas para pemimpin itu bisa menjawab tantangan-tantangan dan harapan yang mereka inginkan ke depan. Dan yang ketiga, jangan lupa masyarakat juga ingin dilibatkan berpartisipasi di dalam banyak urusan. Jadi jangan dikira masyarakat diam itu karena mereka nggak mau berpartisipasi, nggak bisa. Apalagi di Kuningan ini kan sifat gotong royongnya kuat, ya kan? Di kampung, di desa segala macam itu partisipasi masyarakat justru menjadi salah satu kunci untuk kemajuan di desa itu. Ada jalan rusak dibetulin bareng-bareng, ada musola, masjid ingin diperbaiki, dilakukan bareng-bareng. Artinya itu mencerminkan bahwa masyarakat kita ingin diajak berpartisipasi gitu. Jangan dijadikan objek. Mereka lah sebetulnya subjek yang penting untuk pembangunan di Kabupaten Kuningan. Dari penuturan Bapak yang barusan, sudah dari awal ya,
dukungan sudah ada, visi misi sudah ada, lalu juga jalan keluar tadi yang Bapak sampaikan juga Bapak sudah punya jalan keluar untuk beberapa hal ya Pak ya, gitu karena mudah-mudahan bisa terlaksana Pak ya, nanti ke depan terpilih gitu ya Pak. Lalu sebelum ke berakhir gitu ya Pak, saya pengen mendengar closing statement dari Bapak Haji Yani Nurprihatin MSI. Silahkan Pak. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap warga Kuningan dimanapun berada, bahwa selama ini telah memberikan ruang, telah memberikan pintu kepada saya untuk terus berproses dalam pencalonan kepala daerah ini. Mudah-mudahan ruang pintu ini makin terbuka lebih lebar, lebih besar, sehingga kita ke depan bisa berjalan satu arah, berjalan satu gerakan. Tujuannya tidak ada, yaitu untuk memperbaiki masa depan Kuningan supaya lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, ekonominya tumbuh, lapangan pekerja makin terbuka, angka kemiskinan terus berkurang, dan yang lebih penting adalah ada kepastian hidup yang lebih baik ke depan. Boleh, kalau Pak Bintang Mas ada penonton datang. Boleh, kita nggak tahu nih. Aduh, apa Pak itu penonton bayaran bukan ya? Maka teruskan Pak, lanjut. Jadi kepastian bahwa perbaikan hidup bisa mereka lihat bersama-sama. Karena itu sudah problem kita hari ini. Everything segalanya, pada akhirnya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bergerak, tujuan utamanya adalah agar ekonomi bergerak di Kuningan, kesejahteraan masyarakat meningkat, pendapatan warga di rumah masing-masing meningkat. Itu fokus yang harus kita capai, kita raih beberapa tahun ke depan. Amin, amin, mudah-mudahan. Karena itu izin pada semua warga Padan Kuningan, jika kita sejalan, ayo kita melangkah sama-sama untuk Kuningan emas, ekonomi maju, adil, sejahtera. Amin, amin, Bapak teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan hormat bersama teman-teman kita di sama-sama sudah Kang Dani datang ke sini gitu ya. Sama-sama Kang Dani. Saya terima kasih bisa diskusi dengan Kang Dani. Tapi saya diskusinya begini-begini aja Pak. Tapi luar biasa. Masya Allah. Tapi Mas begini sebelum saya closing, kabarnya saya tadi didengar Bapak ada kelompok apa Pak ini? Ini foto kegiatan saya. Ini sebagian foto orang tua. Ahmad Bagja itu nama orang tua saya. Pak Ahmad Bagja dulu sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama zaman Gus Dur. Gus Dur ketua umum PBNU. Waktu itu sekjennya ke orang tua saya. Ini kiprah orang tua saya pada waktu masih hidup. Ini dengan Pak Harto, presiden yang kedua, betul. Presiden RI, Pak Erick Thohir. Ini menteri apa? Siapa Erick Thohir menteri apa? BUMN. Menteri BUMN. Ini dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin pada waktu Pilpres 2019, karena Pak Ma'ruf ini sahabat dekat almarhum ayah saya. Ini yang luar biasa, Pak Ari Ginanjar. Ini seorang coach, seorang mentor, seorang motivator. Saya juga belajar banyak pada Pak Ari Ginanjar. Kebetulan akrab juga dengan ayah saya. Ini Kiai Harismatik dari Rembang, Pak Kiai Mustafa Bisri. Berarti memang ini adalah koleksi Bapak ya? Itu orang tua saya. Masya Allah, alhamdulillah lagi nih Pak. Nanti Bapak foto saya sama Bapak mau di sini nggak? Enggak. Nanti saya foto, saya pasang di satu sudut. Amin. Alhamdulillah. Pak, pokoknya saya lagi ucapkan terima kasih. Pada semua yang sudah bertugas dan juga membantu juga terima kasih. Orang yang ada di rumah, masyarakat Kabupaten Kuningan, ketika kita ingin bermanfaat, ingin berguna, tentu kita tidak perlu memikirkan siapa diri kita. Kita punya kekurangan apa, punya kelebihan apa. Mudah-mudahan dengan nanti ke depan pemerintahan yang baru, masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi. Yang tadi Bapak bilang bahwa intinya jadinya everything is okay. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maksudnya Dani. Aduh, Masya Allah.